Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh sadiqu fima jaa bihi 'anillahi ta'ala wa taqaddasa wa fima warada ala lisanihi min umuril akhirati thumma masaila fi sya'airi sunnati tajibu ma'rifatuha wa iyyaka an tadi'a fid dinillahi subhanahu wa ta'ala ma lam ya'ti bihi kitabun wala atharun fatakuna ma'allahi subhanahu ala a'zami khatarin wa jami'i adillati tauhidi mawjudun asluha fi kitabillahi subhanahu. Kemudian ta'lam, ketahuilah, wajib lagi bagi seorang mukmin. Apa wajib bagi seorang mukmin? Antayaqana, bahwa ia meyakini. Apa yang ia yakini? Anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, itu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Itu wajib. Jadi tak boleh kita ragu sedikit pun atas keimanan kepada Nabi Muhammad. Wajib itu. Wajibnya itu bitasdiq. Tak boleh ragu sedikit pun. Harus mantap. Nabi Muhammad hamba Allah dan Rasulnya Allah. Maka kata Imam Ghazali, anta'lam, bahwa wajib kita mengetahui, wajib kita meyakini bahwa Nabi Muhammad hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Nah, disebut di sana Nabi Muhammad, maka itu jelas itlaknya kepada Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad bin yang lain. Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdul Manaf. Nah, itu keluarga terdekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat kita hadis dalam Sahih Bukhari, hadis riwayat Abi Hurairah. Wa anzir, ketika ayat turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, dalam surah Asy-Syu'ara, ayat 214 kalau tak salah. Ketika ayat itu turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beri peringatanlah, peringatkanlah, ingatkanlah keluargamu yang terdekat, ya Muhammad. Nabi berdiri. Apa kata Nabi? Dirunut oleh Nabi dari kakek teratas. Hei Bani Abdul Manaf, hei Bani Abbas, Muttalib maksudnya, hei Abbas bin Abdul Muttalib, hei Safiyah bibi Nabi. Kemudian sampai ke Fatimah. Kata Rasulullah apa? Berlepas dirilah kamu, maksudnya juallah dirimu kepada Allah, serahkanlah dirimu kepada Allah, karena aku tidak akan bisa membebaskanmu daripada azab api neraka. Itu dakwah Nabi di Makkah itu. Awal-awal Nabi dakwah di Makkah. Karena ya dakwah di Makkah itu perlu dijaharkan oleh Rasulullah. Karena ada yang menanggung-nanggung. Ada yang siangnya mukmin, malamnya kafir. Ada yang siangnya kafir, malamnya mukmin. Bahkan ada yang masih menyelidiki siapa sebenarnya Nabi Muhammad ni. Betul nak Nabi ini diangkat menjadi Rasul? Betul tak ini utusan Allah? Akhirnya karena banyak ragu-ragu seperti itu, pas pula ayat turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, langsung Nabi runut. Hei Abdul Manaf, Bani Abdul Manaf, tu kakek tertinggi. Setelah itu, hei Bani Abdul Muttalib, hei Hamzah, hei Abbas, kata Nabi, hei Safiyah bibi Nabi, hei Fatimah. Pada Fatimah waktu itu masih kecil. Fatimah ada yang mengatakan dalam riwayat baru berusia 3 tahun. Tapi Nabi runut seperti itu. Nabi menjelaskan, amal kalian masing-masing nanti yang akan membantu kalian.
Aku berlepas diri, kata Rasulullah. Maksudnya, kalau kalian tidak beriman kepada Allah, kalau kalian tidak bertauhid kepada Allah, kalian masuk ke dalam neraka, aku tak bisa membantu. Itu maksud Nabi SAW. Tapi hadis itu dipelintir oleh sebagian Wahabi. Kata dia, sebagian orang-orang sekuler begitu juga, orang liberal begitu juga. Itu tanda, kata orang liberal, Nabi Muhammad tak bisa memberi syafaat. Kata mereka, buktinya Nabi Muhammad sendiri berlepas diri. Hei Bani Abdul Manaf, hei Bani Abdul Muttalib, hei Safiyah, hei Fatimah, juallah dirimu kepada Allah, serahkanlah dirimu kepada Allah, karena aku takkan bisa membebaskanmu, aku takkan bisa menghalangimu nanti ketika disiksa di hari kiamat. Jadi kata orang liberal, itu buktinya Nabi Muhammad itu pun tak bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Bukan itu maksudnya. Ketika kalian tidak bertauhid kepada Allah, ketika kalian tidak beriman kepada Allah, maka aku tidak akan bisa membantu kalian. Tapi kalau kita orang mukmin, dibantu nak oleh Rasulullah? Bantu, bukalah hadis, ceklah hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang syafaat. Nabi kata Rasulullah apa? Aku menunggu, kata Rasulullah, di telaga Kausar, kata Nabi SAW dalam hadis, dalam Bahjatun Nufus disyarahkan oleh Imam Abi Jamrah itu. Aku menunggu kalian, kata Rasulullah. Siapa yang ditunggu oleh Rasulullah? Man ahyu'us sunnati, orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah Nabi banyak. Bertasbih, dengan memakai wangi-wangian, dengan selalu berwudu, dengan memelihara jenggotnya, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan memakai imamahnya, sunnah Nabi. Walaupun sesekali, tapi jadilah teramalkan juga sunnah Nabi. Atau dengan siwaknya. Kalau bisa kita mulazamahkan siwak itu. Siwak itu luar biasa itu. Dijelaskan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, dalam kitab apa? Dalam kitab Tanbihul Ghafilin li Imam Abi Las As-Samarqandi. Salah satu mudahnya malaikat maut mencabut nyawa seseorang itu orang yang selalu bersiwak. Selalu bersiwak. Maka ulama itu, ulama dahulu kala, kalau kita dengar dari masyaikh kita, itu mudah saja menandakan mana ulama yang alim rabbaniyin. Pertama, tengok di tangannya ada tasbih. Kedua, di sakunya ada muncul siwak. Kemudian di bahunya ada ridak selendang. Betul, itu ulama rabbaniyin. Itu dulu masyaikh kita pernah ngajarkan kita. Kalau di tangannya ada tasbih, kemudian di bajunya, di sakunya ada nampak siwak, di ridaknya, di selendang di bahunya ada ridak, maka itu masyaikh, itu ulama yang rabbaniyin, yang pengamal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ulama, ya di kita hari ini di tangannya handphone. Di tangannya handphone, di telinganya headset. Tasbih tadi ada tasbih digital gini lah, yang di mana, di siko disangkutkan ni. Siko, di siko. Macam itu jadinya. Jadi kata Wahabi, Nabi tak pernah menghitung zikirnya. Tak boleh, bid'ah kata dia. Nampaknya memang tak faham dia. Kalau Nabi tak menghitung zikir, dari mana kita tahu Nabi istighfar dalam sehari itu berapa kali? Dalam satu riwayat 100 kali, dalam satu riwayat 70 kali. Dari mana kita tahu? Kalau Nabi tak menghitung, dari mana kita tahu jumlah bilangan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali setelah selesai salat? Alhamdulillah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi Wahabi ini memang sensitif betul. Dia nengok orang pakai tasbih, pakai apa, hitung zikir digital itu, agak alergi dia nengok orang. Jadi keluar bahasa Nabi tak pernah menghitung zikir berapa apa. Itu buktinya. Bagaimana? Dari mana muncul hadis itu kira-kira? Kalau tidak, Nabi SAW menghitung daripada zikirnya. Jadi wa ta'lam, dan mesti kita mengetahui dan kita meyakini anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Ayahnya namanya Abdullah. Abdullah ni anak daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak daripada Hashim. Hashim anak daripada Abdul Manaf. Yang mesti diketahui oleh seorang hamba juga, itu adalah bahawa Nabi Muhammad itu hambanya Allah. Ingat, hamba, bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan Allah.
Nabi Muhammad bukan ilahun. Nabi Muhammad abdun, hamba. Dari sini sudah jelas nih, ada orang yang mencoba mentafsirkan ayat Qul huwallahu ahad. Qul, katakan ya Muhammad, Allahu ahad. Jelas dia bahwa Allah itu satu. Ini ada yang mengatakan, katakanlah ya Muhammad bahwasanya Muhammad itu Allah dan itu satu. Nah, kan bahaya itu. Nabi Muhammad itu abdun, seorang hamba. Kalau dalam ayat satu lagi apa yang menjelaskan Nabi Muhammad itu seorang hamba? Apa? Basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Apa tu awalnya itu? Ana basyarum mislukum yuha ilayya. Bahawa Nabi Muhammad tu basyarun, sepertimu, seorang basyar, mislukum, seumpama dirimu. Tapi dijawab lagi dalam ayat itu yuha ilayya, bahawa Nabi Muhammad tu diwahyukan, kita tidak diwahyukan. Wa innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nah, itu perlu. Jadi siapa Nabi Muhammad? Anak daripada Abdullah. Qala Al-Biqasim As-Suhaili qala la ya'rifil Arab, tak dikenal dulu di Arab sebelum Nabi Muhammad itu ada orang bernama Muhammad. Tak ada orang Arab bernama Muhammad. Abu Jahal tak Muhammad, Umar bin Hisham. Nah, Abu Jahal juga tidak. Tak ada dulu di Arab sebelum Nabi Muhammad orang bernama Muhammad. Maka kalau ada orang yang mengatakan kami juga beriman dengan Muhammad tapi bukan Muhammad bin Abdullah, tak ada. Tak ada. Orang dulu tidak ada mengenal nama Muhammad. Maka itulah yang disebutkan dalam Al-Quran itu, mim ba'dismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinatin qalu hadza sihrun mubin. Apa itu dalam ayat itu? Min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinatin qalu hadza sihrun mubin. Betul itu ayatnya, bahwa datang namanya Ahmad, namanya Muhammad, belum ada. Jadi dulu apa nama orang? Itulah dengan nama selain dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dulu namanya Muhammad bin Sufyan, ada lagi Muhammad bin Uhaihah bin Jalah, ada lagi namanya Muhammad bin Hamran bin Rabi'ah. Jadi dulu ada yang mengatakan bertiga itulah yang nama Muhammad dahulunya. Satu kaul mengatakan tidak ada nama Muhammad sebelum nama Nabi Muhammad ada. Ada yang mengatakan sudah ada nama Muhammad itu pada 3 orang saja. Pertama di Makkah ketika itu dilahirkan ketiga-tiganya. Pertama Muhammad bin Sufyan, kedua Muhammad bin Uhaihata ibni Julah, yang ketiga Muhammad ibni Hamran. Ini yang bersamaan namanya dengan nama Nabi Muhammad. Nah, tapi dalam satu qaul mengatakan tidak, belum ada orang yang bernama dengan nama Nabi Muhammad. Maka Muhammadun, Nabi Muhammad wajib untuk kita imani. Tapi siapa? Abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah. Wajib itu. Muhammad di sana siapa? Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Al-Imam Busairi mengarang bait syair qasidah, itu diawali dengan nama Muhammad. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ada berapa bait syair itu? Diawali dengan Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami,
Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Muhammadun dzikruhu fadlun 'alal umami. Panjang bait syair, diawali dengan Muhammad, Muhammad, Muhammad. Muhammadun ruwiyat bin nuritinatuhu. Muhammadun dzikruhu fadlun 'alal umami. Muhammad seluruhnya. Itu karangan Imam Busairi. Imam Busairi ada kasidah burdahnya, ada kasidah Muhammadiyahnya. Jadi Muhammadun la ya'riful Arab, tidak dikenal di Arab itu orang yang bernama Muhammad. Dulu tak kenal orang nama Muhammad. Tak ada orang bernama Muhammad itu. Maka lahir Nabi Muhammad, maka wajib beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana 'indahu ilmun bi kitabil awal. Kita wajib beriman dengan Nabi Muhammad karena memang syariat mengatakan seperti itu. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba dan sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahawa kalaupun ada orang yang bernama Muhammad sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan, fa khalqan dha'fin, maka itu adalah dhaif dan lemah. Jadi yang kuatnya itu ya Nabi Muhammad, itu saja. Siapa itu? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itulah barulah banyak Nabi menganjurkan boleh beri nama dengan nama aku, kata Rasulullah, tapi tak boleh memberi nama dengan nama kunyahku, kata Rasulullah. Siapa? Abi Qasim. Qasim. Nabi nama Abi Qasim. Nabi punya 3 anak laki-laki. Ada Ibrahim, ada Abdullah, ada Qasim, ada Ibrahim. Abdullah dengan Qasim ayahnya ibunya Khadijah. Sedangkan Ibrahim ibunya Maria Qibtiyah, Sayyidatuna Maria Qibtiyah, anak perempuan Raja Mesir. Ibrahim dikuburkan di Baqi'. Ibrahim dikuburkan di Baqi' sebelah kanan, yang hari ini di stop betul oleh tentara itu. Kita kemarin ke Baqi', alhamdulillah beberapa kali ke Baqi'. Itu kalau masuk Baqi' langsung ke kanan. Kalau yang ke kiri ada Sayyidina Anas bin Malik, ada Imam Malik, ada Abi Hurairah. Tapi yang ke sebelah kanan itu, maka banyak orang bertanya, kok sebelah kanan itu dikawal betul oleh tentara, tak boleh kita ke kanan itu. Kita mesti harus menyerong ke kiri, habis itu ke kanan. Langsung masuk pagar ke kanan itu tak boleh. Kenapa? Karena di situ keluarga Rasulullah. Sayyidah Fatimah di situ, Sayyidina Hasan di situ. Kemudian termasuklah daripada anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim di situ. Jadi ke kanan. Jadi kita bisanya mengucapkan salam ya jalan serong ke kiri, belok ke kanan, barulah mengucapkan salam. 5.000 sahabat Nabi yang dikuburkan di Baqi'. Jadi rugi kalau kita tidak ke Baqi' kalau sudah sampai ke Madinah. Sampai Madinah, masuklah Masjid Nabi dari pintu namanya pintu Babus Salam. Itu disunahkan. Nabi ketika masuk masjid selalu masuk dari pintu Babus Salam. Cari nanti pintu Babus Salam. Itu pintu Babus Salam dekat ke makam Rasulullah. Masuk pintu Babus Salam, salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Bisa masuk ke Raudah, masuk ke Raudah. Kalau tak bisa masuk ke Raudah, langsung saja jalan lurus, pandangkan arah ke kiri, nampak lubang yang paling besar, emasnya nampaknya warna emas itu, ucapkan salam di sana. Karena itu wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas tentang itu. Ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya habibi ya Rasulullah. Arahkan kerinduan kita, tanamkan rindu selama ni kita sebut nama Rasulullah dalam salat, dalam azan, dalam khutbah. Wah, rindu betul kita dengan baginda Nabi. Seolah-olah Nabi sedang menyambut kita. Begitu di dalam riwayat hadis Nabi mengatakan, siapa yang mengucapkan salam kepadaku ketika dekat,
maka Allah pun mengembalikan ruhnya kepadaku untuk menjawab salamnya. Jadi kita mengucapkan salam ke Nabi. Jalan satu langkah, ada lubang yang kedua, tertulis huna salam ala Abi Bakrin. Di situ kita mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Di atas tu sudah tertulis bahasa Arab. Di bawahnya tu ada lubang. Lubang tu itulah kata masyaikh yang pernah saya dengar, setentang lubang itu itulah wajahnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari situ pula lah kita mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka kepada Abu Bakar. Jalan selangkah lagi, nampak lagi lubang. Di situlah kita mengucapkan salam kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala an. Nah, itu dia. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, Allah murahkan rezeki bisa ziarah ke Madinah. Amin ya rabbal alamin. Yang penting niat. Kalau ada niat, insya-Allah Allah sampaikan ni. Mahal gini ustaz, naik haji aja mahal gini. Insya-Allah. Abduhu, siapa Nabi Muhammad itu? Hambanya Allah. Wa rasuluhu, rasulnya Allah. As-sadiqu fima ja'a bihi anillahi ta'ala, bahwa rasulnya Allah itu sadiqun. Rasulnya Allah, Nabi Muhammad utusannya Allah. Sadiq, yang benar, yang jujur. Fima ja'a bihi anillahi ta'ala, daripada apa-apa yang datang daripada Allah Ta'ala dan suci. Nabi orangnya jujur, betul, tak pernah Nabi berbohong. Maka tersinggung betul Abu Bakar ketika Nabi datang dengan Sayyidatuna Aisyah minta damaikan kepada mertua. Ini Abu Bakar sebagai mertua ni. Nabi ada kelas sedikit dengan isteri Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nabi datanglah Sayyidatuna Aisyah dengan Nabi, Abu Bakar sedang duduk. Abu Bakar kaget. Jadi kata Abu Bakar, ada apa? Kata Abu Bakar. Kata Nabi Muhammad, saya ingin nak menyampaikan, nak minta cari solusi masalah rumah tangga kami. Kata Nabi kepada Abu Bakar, silakan duduk, kata Rasulullah. Kata Abu Bakar, duduk Nabi, duduklah Aisyah. Ketika Nabi duduk, Aisyah pun duduk. Apa kata Abu Bakar? Siapa yang nak berbicara terlebih dahulu, kata Abu Bakar. Kata Nabi Muhammad, Aisyah lah yang berbicara terlebih dahulu. Kata Aisyah, Muhammad yang berbicara terlebih dahulu. Tapi apa? Di ujungnya, dipakai ujungnya kata Sayyidah Aisyah. Tapi jangan bohong ya, kata Aisyah. Muhammad lah yang dulu, Rasulullah dulu, tapi jangan bohong ya, kata Aisyah kepada Nabi Muhammad. Marah Abu Bakar. Langsung ditampar oleh Abu Bakar anaknya. Aisyah langsung ditampar oleh Abu Bakar. Padahal Abu Bakar tak pernah menampar perempuan. Tak pernah. Tapi melihat Aisyah mengatakan, tapi jangan bohong ya, ke Rasulullah, langsung ditampar oleh Abu Bakar. Langsung lari ke punggung Rasulullah. Sayyidah Aisyah memeluk Nabi, minta perlindungan. Kata Rasulullah ke Abu Bakar, aku datang ke sini bukan nak engkau menampar istriku, bukan engkau nak memukul istriku, tapi aku datang ke sini ingin minta cari solusi daripada masalah kami ini. Kata Abu Bakar, aku tak pernah mengizinkan sekalipun anakku untuk menyebutkan dan untuk meragui kejujuran orang yang telah dipuji kejujurannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Sadiq, jujur. Allah yang memuji kejujuran Nabi Muhammad. Fima ja'a bihi anillahi ta'ala, dari apa yang datang daripada Allah. Tak pernah Nabi menyembunyikan ayat Al-Quran. Tak pernah Nabi SAW membuang atau menghafuz ayat Al-Quran. Tak ada. Wa fima warada an lisanihi min umuril akhirah, dan Nabi juga tak pernah berbohong di atas lidahnya daripada urusan-urusan akhirat. Perkara-perkara akhirat tak pernah Nabi dustakan kepada kita. Selalu Nabi sampaikan. Oh, orang di neraka memukul-mukul kepala sampai pecah.
Nanti baik lagi ada rombongan orang yang menggunting-gunting lidahnya, setelah digunting panjang lagi, digunting lagi. Itu Nabi sampaikan kepada kita. Tidak ada Nabi bohong sedikit pun. Baik yang enaknya tentang akhirat atau yang pahitnya tentang akhirat disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Tentang enaknya akhirat, bacalah riwayat hadis dalam majalis Susaniyah Syarah Arba'in Nawawiyah. Dalam surga mengalir beberapa sungai, yang sungainya itu ya dengan minuman-minuman lezat yang ada di kita, lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan hari ini. Keindahannya apa lagi? Kita dengan didampingi oleh berapa ribu bidadari. Keindahan-keindahan akhirat diceritakan oleh Rasulullah kepada kita. Kejahatan dan bahayanya akhirat juga Nabi ceritakan kepada kita. Itu tanda jujurnya Rasulullah. Maka ada hadis itu apa? Ada targhib, ada tarhib. Targhib untuk mencapai. Targhib itu yang enak-enak, itu targhib. Sedangkan tarhib yang takut-takut itu tarhib. Maka ada kitab namanya At-Targhibu wa Tarhib. Itu dia. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau awak berkawan, kawan dua je pilihan yang awak ceritakan. Kalau nak cerita nan lama, paling mesti cerita yang buruk aja. Kalau awak ada ingin sesuatu kayaknya cerita lama, cerita buruk awak ceritakan. Cerita lama supaya ianya terbujuk di kita. Tapi kalau awak agak ya kurang bagus dengan dia, apa yang awak ceritakan? Pasti cerita buruk. Nabi Muhammad tidak. Cerita nikmat surga, nikmat akhirat Nabi ceritakan. Bahayanya akhirat pun Nabi ceritakan. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Wa fima warada an lisanihi min umuril akhirati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jujur di atas lisanihi, lidahnya, daripada menyebutkan perkara-perkara akhirat. Tak pernah Nabi berbohong kepada kita. Besok ada jembatan sirat, kata Rasulullah. Kalian besok di sirat itu lewat, hati-hati kata Nabi. Sirat itu tajam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratkan satu helai rambut dibelah 7. Tajamnya seperti silet, luar biasa ketika kalian terjatuh. Diceritakan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kenikmatan-kenikmatannya. Tentang azab kubur diceritakan Rasulullah. Azab kubur, datang nanti malaikat akan menanya kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat itu bernama Munkar dan Nakir. Dia akan bertanya, sekali pukulannya itu akan terbenam sampai ke 7 lapis bumi, dicongkel balik ke atas, ditanya balik, salah dipukul lagi. Tapi kenikmatan-kenikmatan surga, kenikmatan azab kubur, kenikmatan kubur diceritakan juga kepada kita. Nanti aku punya telaga, kata Rasulullah, aku menunggu kalian di telaga itu, kata Nabi. Sehingga sahabat ketika itu Nabi bercerita itu, sahabat menginginkan, aku termasuklah ya Rasulullah, aku termasuk bagian daripada itu ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Saking inginnya sahabat sudah memposisikan ketika itu mereka berada di yaumil mahsyar. Diceritakan Nabi, nanti aku memberi syafaat kepada kalian yang menghidupkan sunnahku, kepada kalian yang mengamalkan sunnahku. Thumma masailu min sya'air. Maka kita tak boleh pula kita mendiam-diamkan masalah akhirat. Walaupun pahit, jangan kita diamkan. Nampak orang pemakan riba, sudah sampaikan saja. Azab riba ni, kalian sama dengan melakukan dosa berzina dengan ibu kalian sebanyak ni. Kalian nanti musuh kalian adalah Allah, kalian sama memerangi Allah. Sampaikan. Memang Nabi SAW menjelaskan seperti itu. Orang yang peminum khamar juga jelaskan kepada mereka, ni khamar berbahaya, kalian begini gini gini. Itu masalah daripada masalah umurul akhirah. Thumma masaila fi sya'airi sunnati tajibu ma'rifatuha. Kemudian begitu juga kita wajib mengimani, wajib kita mengetahui masail, seluruh masalah-masalah fi sya'air, di dalam syariat-syariat, sunnatin tajibu ma'rifatuha, syariat-syariat yang sunnah tapi yang mesti kita untuk mengetahuinya. Salat sunat, puasa sunat, sunat dalam salat, sunat dalam wudu, sunat dalam makan, sunnah dalam, mesti harus kita ketahui. Wa iyyaka
an tabtadi'a fid dinillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Imam Ghazali? Dan berhati-hatilah engkau an tabtadi'a, bahwa melakukan perkara bid'ah. Imam Ghazali juga memberikan kepada kita hati-hati. Jadi bid'ah di sini siapa yang dimaksudnya? Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah. Itu yang dimaksud dengan an-tabdi'ah, min ahlil bid'ah. Ya, Wahabi termasuk di Khawarij, itulah dia itu. Jangan bilang Wahabi tak masuk pula, masuk dia itu. An tabtadi'a fi dinillahi ta'ala, dan bahwa berhati-hatilah kamu, kata Imam Ghazali, hati-hati bahwa kamu terbibit daripada perkara tabdi', perkara bid'ah, membid'ahkan atau masuk dalam aliran bid'ah itu fi dinillahi subhanahu wa ta'ala, pada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah disyariatkan, apa yang sudah digambarkan, apa yang sudah dibolehkan, itu diamalkan. Jangan mencari perkara-perkara yang baru. Bahkan Imam Ghazali mengatakan malam ya'ti bihi kitabun wala atharun, bid'ah yang tidak ada dasarnya daripada kitab, wala atharun, dan tidak ada dasarnya daripada athar. Atharnya apa nih? Atharnya hadis, hayatus sahabah, amalannya Rasulullah, amalannya para sahabat, itu namanya athar. Kalau tidak ada di dalam kitabullah, tidak ada di dalam athar Nabi dan sahabat Nabi, maka itu perkara bid'ah. Itu dia. Makanya banyak justru perkara yang dia sunnah tapi dituduh orang dengan bid'ah. Bahkan ditambahkan oleh Imam Ihsan Al-Jamrasi, minallahi wala khabar min rasulillah, tidak ada daripada Allah, tidak ada daripada Rasul, atau tidak ada daripada ijma'ul ulama, barulah kita bid'ahkan. Tapi kalau masih ada perkara itu dibahas oleh para ulama, maka perkara itu bukanlah perkara bid'ah. Masih ada ulama yang membolehkan, betul tidak? Au atharun ini amalannya para sahabat, para sahabat radhiyallahu anhu. Perbedaan khabar dan athar. Kalau khabar ini daripada Rasulullah, sedang athar itu daripada para sahabat dan salafun as-salih. Hadza wabillahi at-taufiq. Jadi kesimpulan kajian kita apa? Bahwa kita wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah anak daripada Abdullah, yang beliau diwafatkan di Madinah dan dilahirkan di kota Mekah. Wajib kita imani tentang apa? Beliau seorang hamba Allah dan beliau utusan Allah. Kemudian apa? Wajib kita imani bahawa Nabi Muhammad yang jujur di atas kitab yang Allah turunkan, jujur di atas ucapan Nabi tentang akhirat. Kemudian wajib kita beriman tentang perkara syariat yang dibawakan oleh sunnahnya Rasulullah. Dan kita dilarang oleh Imam Ghazali untuk terbibit dalam perkara bid'ah. Yang bid'ah itu tidak ada di dalam kitabullah, tidak ada pula di dalam atharun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi at-taufiq.